Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Dan dalam video ini kita akan membahas modul 11 paket C tentang mengupas tuntas karya fiksi dan non-fiksi. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dan tujuan dari teks resensi itu sendiri. Nah, resensi adalah suatu bentuk tulisan yang memberikan ulasan, memberikan penilaian, ataupun memberikan evaluasi terhadap suatu karya seni atau karya intelektual seperti buku, film, musik, atau karya seni lainnya. Nah, teks resensi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karya tersebut dan memberikan pandangan subjektif penulis mengenai kualitas, kelebihan, kekurangan, dan dampak dari karya tersebut. Jadi, resensi ini memberikan evaluasi atau ulasan seperti itu ya, agar juga menarik para minat pembeli yang ingin membeli karya tersebut, gitu. Nah, dalam hal ini terdapat unsur-unsur dari teks resensi. Nah, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya itu adalah judul resensi, kemudian judul buku, kemudian pengarang dan data publikasi, lalu jenis buku yang tersirat, kepengarangan, yakni latar belakang pengarang dan buku yang diresensikan, kemudian inti cerita secara singkatnya saja, lalu persoalan yang terdapat dalam novel ataupun karya lainnya, lalu penilaian mengenai unsur intrinsik baik keunggulan maupun kelemahannya, dan ajakan kepada para pembaca untuk membacanya maupun untuk membelinya. Karena biasanya dalam teks resensi ini bertujuan untuk mempromosikan dari karya tersebut ya. Oke. Nah, di sini ada pernyataan bahwa resensi biasanya dibuat untuk buku yang baru diterbitkan dan dimuat di media massa, seperti di koran, kemudian majalah, maupun internet. Nah, resensi seperti itu biasanya selalu mencantumkan harganya dengan maksud diketahui oleh calon pembeli. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah buku ataupun film. Tujuannya adalah menyampaikan kepada para pembaca apakah buku atau film itu patut mendapat sambutan atau tidak, dan biasanya mempunyai tujuan promosi secara implisit karena itu alangkah baiknya jika resensi itu diakhiri dengan ajakan. Kemudian kita juga harus membandingkan isi dari dua buah resensi. Nah, tentunya dalam teks resensi satu dengan teks resensi lain itu memiliki perbedaan tentang judulnya, kemudian tentang identitas buku, kemudian tujuan penulisan, ringkasan, kelebihan, kekurangan, maupun pengarangnya juga pastinya ada yang berbeda. Nah, walaupun misal pengarangnya itu sama, namun karyanya berbeda, pasti itu tetap saja ada perbedaannya, perbedaan keunggulan maupun perbedaan kelemahan, serta judulnya juga pasti berbeda ya. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam menganalisis sistematika resensi ini, sistematika adalah susunan atau aturan sesuatu. Dalam hal ini, sistematika berarti susunan unsur-unsur resensi dari mulai judul resensi sampai ajakan terhadap pembaca agar memiliki atau mempunyai ataupun membeli buku yang diresensikan tersebut. Nah, sistematika resensi tidak selamanya sama, tergantung pengetahuan si presensinya. Sistematika resensi buku non-fiksi, contohnya identitas buku, kemudian kelebihan buku, kekurangan buku berdasarkan unsur-unsur resensi buku non-fiksi tersebut tidak lengkap sehingga dalam sistematika tertera hanya terdapat 4 langkah. Nah, unsur lainnya yaitu judul resensi, latar belakang buku ataupun pengarang, dan ajakan kepada pembaca agar membeli ataupun memiliki buku tersebut sebagai promosi. Oke. Kemudian kita juga harus memahami mengenai penyusunan dari teks resensi. Nah, novel atau buku maupun kumpulan cerpen maupun karya lainnya yang akan kita buat resensi itu harus dibaca, dicermati, kemudian dianalisis isi novelnya maupun isi karyanya berdasarkan hal-hal berikutnya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, judul. Judul itu merupakan hal yang pertama yang harus diketahui oleh pembaca. Kemudian penulis, seseorang yang menulis karya tersebut. Lalu penerbit juga harus dicantumkan dengan cara
menulis resensi yang baik sebagai bentuk publikasi sebuah media. Kemudian ada sampul. Sampul itu yang berisi mengenai keterangan buku yang diresensi. Selain itu, ada pun unsur lainnya. Nah, di sini ada edisi. Edisi juga harus dicantumkan. Edisi atau cetakan perlu dicantumkan untuk mengetahui seberapa sering buku tersebut diproduksi. Hal ini juga sebagai bentuk promosi secara tidak langsung akan buku tersebut, karena biasanya dalam satu buku itu penulis memiliki beberapa edisi. Ada yang 1, 2, 3, 4, hingga lebih dari itu. Kemudian jenis kertas dan jumlah halamannya. Nah, jenis kertas dan jumlah halaman itu juga perlu disampaikan sebagai pelengkap. Kemudian tahun terbit. Tahun ini juga perlu disampaikan untuk menunjukkan kapan buku tersebut atau kapan karya tersebut itu dibuat. Selain itu, nomor ISSN atau ISBN juga harus dicantumkan, penting dicantumkan sebagai informasi bahwa buku tersebut atau karya tersebut itu telah terdaftar dan secara resmi ataupun legal. Kemudian harga di sini juga biasanya dicantumkan. Nah, untuk tujuan promosi ataupun untuk tujuan bahwa menginformasikan kepada calon pembeli, ini loh harganya itu segini begitu ya, agar calon pembeli juga bisa mengira-ngira dan misalnya ingin membeli di Gramedia ataupun di toko buku lainnya bisa membawa uang yang sesuai dengan harga tersebut. Nah, kemudian penulis resensi setelah tadi memperhatikan hal-hal berikut, hal-hal tadi juga harus mengetahui ataupun menuliskan berbagai hal seperti berikut. Nah, di sini ada sinopsis. Sinopsis juga harus dituliskan nih oleh si peresensi. Biasanya peresensi menuliskan sinopsis pada awal resensi buku fiksi sebagai gambaran utama. Nah, sinopsis ini juga seperti cerita singkatnya secara ringkas begitu, namun sudah mengandung poin-poin penting. Nah, kemudian isi buku fiksi yang diresensi harus digambarkan secara umum di awal, apakah buku fiksi itu berupa cerita romantisme, apakah buku tersebut berkisah mengenai tragedi, berkisah kriminalitas, cinta, ataukah yang lainnya, sehingga sedikit membuka gambaran pembaca di awal resensi. Misalnya, wah ini ternyata ceritanya itu mengenai romantisme, berarti mengenai yang romantis-romantis begitu ya. Kemudian di sini juga ada tujuan. Tujuan penulis membuat buku fiksi tersebut itu disampaikan baik secara umum maupun khususnya. Kemudian manfaatnya, manfaat ini itu juga ditulis dalam buku fiksi harus dicantumkan sebagai sehingga pembaca ini tidak hanya sekedar membaca, namun juga mendapatkan nilai tambah dari resensi tersebut. Kemudian sasaran. Sasaran juga harus disampaikan kepada audiens dari penulisan buku fiksi, harus disampaikan dengan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan pada pembaca dalam memilih buku bacaan yang baik. Kemudian sistematika penulisan juga harus disusun dengan baik mulai dari pendahuluan hingga penutup. Kemudian ejaan dan gaya bahasa ini juga penting untuk dinilai apakah bahasa dan ejaan itu digunakan mudah dimengerti ataupun menggunakan kata maupun kalimat-kalimat yang sulit dimengerti pembaca atau tidak. Lalu hal menarik juga dicantumkan dalam karya tersebut. Nah, kemudian selain itu, unsur intrinsik buku juga harus dicantumkan seperti tema, alur, penokohan, setting, cerita amanat, serta sudut pandang penulis dalam bercerita di buku fiksi tersebut. Unsur ekstrinsik juga dimasukkan seperti sosial agama, kemudian sosial ekonomi, sosial budaya, dan biografi penulis buku atau karya tersebut. Nah, kelemahan dan kelebihan juga harus dicantumkan agar pembaca juga mengetahui nih mengenai kelemahan ataupun kelebihan dari jenis huruf, isi, desain, maupun lainnya tentang karya tersebut. Lalu juga resensi harus mencantumkan kesimpulan dari resensi tersebut. Oke. Nah, dalam menulis resensi, unsur-unsur itu ditulis dengan cara bersatu padu tanpa diberi nomor, tetapi hanya dibatasi dengan mengganti paragraf saja. Jadi tidak diberi nomor 1, 2, 3 begitu ya. Hanya dibatasi dengan mengganti paragraf. Nah, kemudian kita harus memahami mengenai mempresentasikan resensi buku. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
resensi buku mempresentasikan, yang pertama menyiapkan alat seperti laptop dan LCD, lalu siapkan resensi yang telah dibuat dalam bentuk PowerPoint agar mudah difahami, lalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu bagi pendengar, itu sebaiknya mohon untuk memberikan tanggapan maupun memberikan masukan agar nantinya si peresensi dapat merevisi resensi buku. Nah, setelah tadi yang sudah dipresentasikan, maka setelah sudah mendapatkan masukan oleh pendengar, langkah selanjutnya peresensi harus merevisi resensi buku sesuai dengan masukan-masukan tersebut. Nah, sekian video pembelajaran dari saya itu mengenai teks resensi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.